Suara mesin mobil yang menderu pelan di halaman depan perlahan menjauh, menyisakan keheningan yang seketika terasa mencekik di ruang tamu yang megah ini. Aku masih berdiri di ambang pintu, menatap gerbang besi hitam yang baru saja menutup otomatis. Andi, suamiku, baru saja berangkat untuk dinas keluar kota selama seminggu. Biasanya, aku akan merasa rindu yang wajar. Namun pagi ini, perasaan yang mendominasi dadaku bukanlah kerinduan, melainkan kecemasan yang dingin dan tajam. Tanpa Andi di rumah, perisai utamaku hilang. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma sisa hujan semalam yang bercampur dengan bau tanah basah dari taman depan. Aku mencoba menguatkan hati sebelum membalikkan badan. Sabar, Citra, bisikku pada diri sendiri. Mantra yang sudah kurapalkan ribuan kali sejak menginjakan kaki di rumah ini sebagai istri Andi. Begitu aku melangkah masuk dan menutup pintu utama dari kayu jati yang berat itu, atmosfer di dalam rumah langsung berubah drastis. Udara terasa lebih dingin, bukan karena pendingin ruangan yang menyala di suhu 20 derajat, melainkan karena tatapan tajam yang sudah menungguku di ruang tengah. Ibu mertuaku, Bu Ratna, duduk di sofa kulit berwarna krem sambil memegang cangkir teh porselen. Di sebelannya, Dewi, kakak ipar perempuanku, sedang sibuk memolesku teks merah menyala di kuku-kuku jarinya yang lentik. Mereka berdua tidak menoleh saat aku masuk, seolah aku hanyalah angin lalu atau debu yang tidak kasat mata. Sudah pergi dia. Suara Bu Ratna memecah keheningan. Nadanya datar, namun ada getaran sinis yang sangat kukenal di ujung kalimatnya. Sudah, Bu, jawabku pelan, berusaha tersenyum sopan meski hatiku berdesir nyeri. Aku berjalan menuju dapur untuk membereskan sisa sarapan Andi. Mas Andi titip salam buat Ibu dan Mbak Dewi. Katanya buru-buru takut ketinggalan pesawat. Halah! Dewi mendengus keras, meniup kuku jarinya tanpa melihat ke arahku. Andi itu terlalu manja sama kamu. Harusnya dia pamit langsung sama ibunya, bukan titip salam lewat istri yang kerjanya cuma ongkengkong kaki di rumah. Langkahku terhenti sejenak di dekat meja makan. Tanganku mencengkeram sandaran kursi kayu, menahan gejolak emosi yang mulai naik ke kerongkongan. Mas Andi tadi sudah mau membangunkan Ibu dan Mbak Dewi, tapi katanya tidak tega, karena sepertinya tidurnya nyenyak sekali, sahutku. Berusaha membela diri dengan nada selembut mungkin. Bu Ratna meletakkan cangkir tehnya dengan bunyi klunting yang cukup keras beradu dengan tatakan porselen. Ia menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan yang sialohala sedang menaksir harga barang rongsokan. Alasan, tukas Bu Ratna tajam. Kamu itu memang pintar ya, Citra. Pintar memisahkan anak laki-lakiku dari ibunya. Sejak menikah sama kamu, Andi jadi jarang ngobrol sama kami. Kerjanya cari uang terus, banting tulang. Sementara kamu cuma menikmati hasilnya. Benar-benar lu. Kata benalu itu meluncur begitu mudah dari bibirnya, seolah itu adalah nama tengahku. Hatiku terasa seperti disayat sembilu. Padahal, setiap pagi aku bangun pukul 4 subuh untuk menyiapkan segala kebutuhan rumah ini. Memastikan lantai marmer ini mengkilap, pakaian mereka wangi, dan makanan tersaji hangat. Namun di mata mereka, aku hanyalah parasit yang menumpang hidup pada kesuksesan Andi. Aku memilih diam, tidak menjawab. Menjawab hanya akan memantik api yang lebih besar. Aku melanjutkan langkah ke dapur, mengambil piring kotor bekas Andi makan. Suara denting sendok dan garpu yang kubawa seolah menjadi irama sumbang di telinga mereka. Lihat tuh, Bu! Suara Dewi kembali terdengar. Kali ini lebih nyaring, karena aku sudah berada di area dapur yang terhubung langsung dengan ruang tengah tanpa sekat. Gayanya sok sibuk, padahal cuma cuci satu piring. Coba kalau Andi ada, pasti dia bermonja-mania minta dibantu pembantu. Untung kita pecat pembantu bulan lalu, biar dia tahu rasa gimana jadi istri sesungguhnya. Aku menyalakan keran air wastafel dengan volume maksimal, berharap suara gemericik air bisa meredam percakapan menyakitkan di belakang punggungku. Air dingin membasahi tanganku, tapi wajahku terasa panas menahan amarah. Mereka tidak tahu alasan sebenarnya kenapa pembantu diberhentikan. Aku yang memintanya. Bukan karena aku ingin menderita, tapi karena aku tidak tahan melihat Bu Ratna dan Dewi memperlakukan asisten rumah tangga kami sebelumnya seperti budak. Hei Citra! Seru Bu Ratna tiba-tiba. Suaranya mengatasi suara air keran. Aku mematikan keran, mengeringkan tangan dengan serbet, lalu berbalik menghadap mereka. Ya Bu, nanti siang jangan masak yang aneh-aneh. Saya mau sayur asem sama ikan asin. Tapi ikannya jangan yang murah, beli yang kualitas bagus, di pasar modern. Dan ingat, Bu Ratna menunjukku dengan telunjuknya yang dihiasi cincin emas besar
Pakai uang belanjamu sendiri. Jangan minta-minta lagi sama Andi. Kasihan suamimu kerja keras. Uangnya habis cuma buat kasih makan kamu. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Uang belanja? Selama ini, Andi memberikan kartu debit untuk kebutuhan rumah tangga. Tapi kartu itu sudah dipegang oleh Dewi dengan alasan manajemen keuangan keluarga agar aku tidak boros. Aku hanya diberi jatah uang tunai yang sangat minim. Seringkali tidak cukup untuk kebutuhan makan 3 orang dewasa dengan selera tinggi seperti mereka. Maaf Bu, kataku pelan. Memberanikan diri menatap mata wanita parubaya itu. Uang belanja minggu ini sudah dipegang Mbak Dewi sejak kemarin. Katanya, untuk bayar arisan. Suasana hening sejenak. Dewi langsung melotot, wajahnya memerah karena tersinggung. Ia bangkit dari sofa, berjalan mendekatiku dengan langkah menghentak. Aroma parfum mahalnya yang menyengat langsung menusuk hidungku. Maksud lo? Apa ngomong begitu? Bentak Dewi. Matanya menyala garang. Lo nuduh gue ngabisin duit Andi. Gue ini kakaknya. Gue berhak mengatur keuangan adik gue supaya nggak diporotin sama istri kampung kayak lo. Aku nggak nuduh, Mbak. Aku cuma bilang kenyataannya, kalau ibu mau ikan asin kualitas bagus dan sayur asem, aku butuh uang belanja itu kembali. Jawabku. Berusaha tetap tenang, meski lututku mulai gemetar. Aku bukan takut pada mereka. Aku takut pertahananku jebol. Dan aku mengatakan hal yang sebenarnya tentang siapa pemilik rumah ini sesungguhnya. Kurang ajar. Bu Ratna ikut berdiri. Wajahnya merah padam. Berani kamu haiteng-haitenggen sama kami? Kamu tinggal di rumah mewah ini gratis. Makan gratis. Tidur di kasur empuk. Masih berani minta uang? Harusnya kamu tahu diri. Jual sana baju-baju atau tas kamu kalau mau beli makan. Jangan cuma bisanya menadahkan tangan. Rumah ini, aku hampir saja kelepasan bicara. Lidahku kelu. Aku ingin berteriak bahwa rumah mewah dengan pilar-pilar tinggi ini, sertifikatnya atas namaku. Bahwa mobil yang dipakai Dewi untuk arisan adalah mobilku. Bahwa Andi bisa memulai bisnisnya karena suntikan modal dariku. Tapi aku teringat janjiku pada Andi di awal pernikahan kami. Sayang, tolong jangan tunjukkan kekayaanmu dulu di depan ibu dan Dewi. Biarkan mereka menyayangimu karena pribadimu, bukan karena hartamu. Aku ingin mereka tulus. Begitu kata Andi dulu. Cinta itu buta, dan karena cinta itulah aku sekarang berdiri di sini, dihina di dapurku sendiri, di rumahku sendiri. Maaf Bu, Mbak, ucapku akhirnya. Menundukkan kepala. Mengalah adalah satu-satunya jalan agar pagi ini tidak berakhir dengan piring terbang. Nanti Citra usahakan. Citra, masih ada simpanan sedikit. Dewi tertawa meremehkan. Tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telinga. Nah, gitu dong. Jadi, istri itu harus kreatif. Jangan cuma modal tampang doang buat ngegait Andi. Ia kembali duduk di sofa, mengambil majalah mode. Oh ya, sekalian nanti pel itu lantai teras. Ada bekas jejak sepatu Andi. Kotor banget. Gue nggak mau ada tamu datang lihat rumah ini jorok gara-gara punya ipar malas. Iya, Mbak. Sahutku lirih. Aku berbalik kembali ke wastafel. Menatap pantulan wajahku di jendela dapur yang menghadap ke taman belakang. Ada gurat lelah di bawah mataku. Sampai kapan aku harus bersandiwara seperti ini? Sampai kapan aku harus menjadi upik abu di istanaku sendiri? Di luar, matahari mulai meninggi, menyinari bangga-bangga anggrek yang kurawat dengan penuh kasih sayang. Bunga-bunga itu tumbuh subur. Berbeda dengan hatiku yang semakin hari semakin layu di rumah ini. Aku mengambil spons cuci piring, meremasnya kuat-kuat. Membayangkan sedang meremas semua kata-kata racun yang baru saja mereka lontarkan. Tunggu saja, batinku bergejolak. Sebuah janji sunyi yang belum pernah berani kuucapkan sebelumnya. Akan ada saatnya kalian tahu siapa Benalu yang sebenarnya. Namun untuk saat ini, aku hanya bisa mendengar suara televisi yang dinyalakan keras-keras oleh Dewi, menimpali suara hatiku yang menjerit dalam diam. Hari ini baru dimulai. Dan tanpa Andi, waktu terasa berjalan begitu lambat. Merayap menyakitkan detik demi detik di bawah atap rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung. Jam dinding di ruang tengah berdetak monoton. Jarum pendeknya baru saja merangkak melewati angka 12. Suara jangkrik dari taman belakang terdengar sayup-sayup, bersahutan dengan deru angin malam yang mulai menyelinap masuk melalui celah ventilasi. Aku duduk di tepi ranjang, masih mengenakan piyama katun tipis, menatap layar ponsel yang gelap. Tidak ada pesan dari Andi. Dia mungkin sudah terlelap di hotelnya di Surabaya setelah seharian rapat. Aku menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa gelisah yang entah mengapa malam ini terasa begitu pekat. Seolah ada kabut hitam yang menggantung di langit-langit kamar. Baru saja aku hendak menarik selimut, suara gedoran pintu yang kasar membuat jantungku nyaris melompat keluar dari rongga dada
Brok, brok, brok. Itu bukan ketukan orang yang berniat bertamu. Itu adalah gedoran amarah. Belum sempat aku beranjak untuk membuka kunci, pintu kamar tidurku sudah terpentang lebar, karena engselnya memang sedikit longgar. Di ambang pintu, berdiri dua sosok yang selama ini membuat hari-hariku terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Ibu mertuaku, Bu Ratna, dan kakak ipar perempuanku, Dewi. Wajah Bu Ratna merah padam. Matanya menyala-nyala di bawah sorot lampu lorong yang temaram. Sementara Dewi, yang berdiri di sampingnya dengan tangan bersedekap, memasang senyum miring yang penuh dengan kepuasan sadis. "Bangun kamu, perempuan malas!" Bu Ratna membentak, suaranya melengking memecah keheningan malam. Ia melangkah masuk tanpa melepas sandal rumahnya yang kotor, menginjak karpet bulu kesayanganku tanpa rasa bersalah. Aku tersentak berdiri, merapatkan piyama ke tubuhku yang mendadak menggigil. "Ibu, Mbak Dewi, ada apa ini? Ini sudah tengah malam. Jangan pura-pura bodoh," potong Dewi tajam. Ia maju selangkah, menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang berkuku panjang dan dicat merah menyala. "Kami sudah muak melihat wajahmu di rumah ini. Mumpung Andi tidak ada, ini saat yang tepat untuk membuang sampah pada tempatnya." Aku terperangah, napasku tercekat. "Sampah? Apa maksud Mbak Dewi? Aku istri Andi, Mbak. Aku punya hak tinggal di sini." "Hak?" Bu Ratna tertawa. Sebuah tawa kering yang terdengar seperti gesekan amplas kasar. "Hak apa? Kamu itu cuma benalu, Citra. Benalu. Selama ini kamu cuma numpang hidup, makan dari uang anakku, tidur di rumah anakku, tanpa memberikan kontribusi apapun selain menyusahkan kami. Itu tidak benar, Bu." Suaraku bergetar, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk. "Aku mengurus rumah ini, aku merawat ibu. Kukek." Bu Ratna menepis tanganku yang terulur, hendak menyentuh lengannya. Tepisan itu begitu keras, hingga punggung tanganku terasa perih. "Aku tidak butuh alasanmu. Malam ini juga, kamu angkat kaki dari sini." Aku menggeleng tak percaya. "Tapi Bu, Andi sedang di luar kota. Bagaimana aku bisa pergi begitu saja?" "Tunggulah sampai Andi pulang lusa. Kita bicarakan baik-baik. Justru karena Andi tidak ada, kami bisa melakukan ini," seru Dewi dengan nada penuh kemenangan. Ia bergerak cepat menuju lemari pakaianku. Dengan kasar, ia membuka pintu lemari hingga menghantam dinding, lalu mulai menarik tumpukan baju bauku secara acak. "Mbak, jangan!" Aku berlari mencoba menghentikannya. Tapi Bu Ratna dengan sigap mencengkeram lengan atasku. Cengkeramannya kuat sekali. Kuku-kukunya menancap, menembus kain piyamaku. "Biarkan Dewi membereskan barang-barang rongsokanmu itu," desis Bu Ratna tepat di telingaku. Aroma minyak angin dan kebencian menguar dari tubuh wanita parubaya itu. Aku hanya bisa menangis melihat Dewi melempar pakaian-pakaianku ke lantai. Gaun-gaun, kemeja, hingga pakaian dalamku berserakan tak berharga. Dewi kemudian mengambil sebuah koper besar yang tersimpan di atas lemari, membukanya, dan mulai menjejalkan pakaian-pakaian itu dengan sembarangan. Tidak dilipat, hanya diremas dan dipadatkan paksa. "Mbak, tolong, bajuku nanti rusak," rintihku. Tenagaku terasa lenyap melihat kebrutalan itu. "Siapa peduli?" Dewi menyahut tanpa menoleh. "Lagi pula baju-baju murahan ini tidak pantas ada di lemari kayu jati ini." Dalam hitungan menit yang terasa seperti selamanya, koper itu penuh sesak. Dewi menutup resletingnya dengan paksa, hingga terdengar bunyi kain yang tersangkut. Ia lalu menegakkan koper itu dan menendangnya ke arahku. Koper itu menghantam kakiku dengan keras. "Bawa itu," perintah Dewi dingin. Aku menatap koper itu, lalu beralih menatap wajah Bu Ratna. "Bu, tolonglah. Di luar jelap, aku harus kemana? Aku tidak bawa uang tunai dompetku." Aku menoleh ke arah meja rias, tapi Dewi lebih cepat. Ia menyambar tas tanganku, membukanya, mengambil dompetku, dan mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu yang ada di sana. Lalu melempar dompet kosong itu ke dalam koper yang sedikit terbuka. "Uang ini milik Andi. Kamu tidak berhak membawanya," kata Dewi sambil menyelipkan uang itu ke saku dasternya. "Itu uang belanja bulananku," cicitku lemah. "Sekarang jadi uang ganti rugi atas tumpanganmu selama ini," sentak Bu Ratna. Ia mendorong bahuku kasar. "Jalan!" Tubuhku terhuyung ke belakang. Air mata kini mengalir deras membasahi pipi. Rasa sakit hati bercampur dengan penghinaan yang luar biasa membuat dadaku sesak. Aku diseret secara harfiah, diseret oleh Bu Ratna, menuruni tangga. Tangannya tidak lepas dari lengan atasku. Sementara Dewi menendang koperku agar menggelinding menuruni anak tangga, menimbulkan suara gaduh yang memekakan telinga di rumah yang sunyi itu. Dag, dag, dag. Setiap benturan koper itu di anak tangga
terasa seperti pukulan di hatiku. Sesampainya di lantai bawah, mereka tidak memberiku kesempatan untuk mengambil napas. Pintu utama dibuka lebar-lebar oleh Dewi. Angin malam yang dingin langsung menerpa wajahku, menusuk hingga ke tulang karena aku hanya mengenakan piyama tipis. Keluar, Bu Ratna mendorong punggungku dengan kedua tangannya. Aku tersandung di teras, nyaris jatuh tersungkur di atas ubin yang dingin. Aku berbalik, menatap mereka dengan tatapan memohon yang terakhir. Ibu, tolong, aku mohon, biarkan aku tidur di sofa saja malam ini. Besok pagi aku akan pergi. Di luar sangat berbahaya jam segini. Bu Ratna berkacak pinggang. Wajahnya diterangi lampu teras yang kuning suram. Tidak ada belas kasih di sana. Hanya ada kebencian yang sudah mengakar entah karena apa. Bahaya, kamu pikir aku peduli? Cibir Bu Ratna. Justru bagus kalau kamu hilang di telan bumi, biar Andi bisa cari istri yang lebih berkelas, yang sepadan dengan keluarga kami. Bukan gelandangan sepertimu yang tidak jelas asal-usulnya. Dewi mengangkat koperku yang berat itu, lalu dengan sekuat tenaga, melemparkannya melewati pagar rumah yang rendah. Koper itu mendarat di aspal jalanan perumahan, dengan bunyi gubrak yang keras. Resletingnya yang tadi dipaksa menutup kini jebol, membuat beberapa helai pakaianku menyembul keluar, menyentuh tanah yang kotor. Itu tempatmu, Citra, di jalanan, ujar Dewi, sambil menepok-nepok tangannya, seolah baru saja membuang kotoran. Aku menatap koperku yang tergeletak menyedihkan, di jalan aspal yang basah sisa hujan sore tadi. Harga diriku rasanya ikut terlempar ke sana. Kalian akan menyesal, bisikku. Suaraku parau dan lemah, hampir tak terdengar oleh deru angin. Apa kau bilang? Bu Ratna memicingkan mata. Menyesal? Jangan mimpi. Kami akan mengadakan syukuran besok pagi, karena hama di rumah ini sudah pergi. Sana pergi. Jangan pernah kembali lagi, walaupun merangkak. Teriak, Dwi. Mereka berdua mundur selangkah. Masuk kembali ke dalam rumah yang hangat dan terang itu. Bu Ratna menatapku sekilas dengan tatapan jijik. Lalu membanting pintu jati yang kokoh itu tepat di depan wajahku. Blam! Suara pintu yang tertutup itu menggema di telingaku, disusul dengan bunyi, ceklek, kunci yang diputar 2 kali. Kemudian suara grendel besi yang digeser. Mereka benar-benar mengunci mati pintu itu. Keheningan kembali menyergap. Tapi kali ini terasa jauh lebih mencekam. Aku berdiri terpaku di teras yang gelap. Tubuhku gemetar hebat bukan hanya karena dingin, tapi karena guncangan batin yang luar biasa. Lampu teras tiba-tiba dimatikan dari dalam, membuatku seketika tenggelam dalam kegelapan. Mereka bahkan tidak sudi menyisakan sedikit cahaya untukku. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Kakiku yang telanjang terasa beku, menyentuh lantai keramik. Perlahan, aku melangkah menuruni undakan teras, menuju gerbang, dan keluar ke jalanan. Aku berlutut di aspal yang kasar, memunguti pakaianku yang tercecer dari celah koper yang rusak. Tanganku gemetar saat memasukkan kembali baju tidur kesayanganku yang kini bernoda tanah becek. Aku meraba saku piyamaku. Syukurlah, ponselku masih ada di sana. Benda pipi itu, satu-satunya penghubungku dengan dunia luar, satu-satunya senjataku yang tersisa. Aku menutup koper itu sebisa mungkin, meski tak bisa rapat sempurna. Aku berdiri, menarik napas dalam-dalam, mencoba mengisi paru-paruku dengan udara malam yang lembab. Air mataku sudah berhenti menetes. Rasa sedih yang tadi meluap, kini perlahan berganti menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras dan kokoh di dalam dadaku. Aku menoleh sekali lagi ke arah rumah besar, berlantai 2 itu. Rumah dengan arsitektur klasik yang megah, pilar-pilar tinggi, dan jendela-jendela besar. Di lantai 2, aku melihat tirai kamar Bu Ratna tersibak sedikit. Dia pasti sedang mengintip, memastikan aku benar-benar pergi seperti anjing yang diusir tuannya. Baiklah, gumamku lirih pada kegelapan malam. Jika ini yang kalian inginkan. Aku menyeret koperku menyusuri jalanan perumahan yang sepi. Roda koper yang patah satu membuat perjalananku semakin berat. Berdecit nyaring memecah kesunyian komplek elit ini. Satpam pos depan mungkin sedang tertidur. Atau mungkin Bu Ratna sudah muante-wante agar mereka tidak membukakan gerbang untukku jika aku mencoba kembali. Tapi, aku tidak akan kembali. Tidak untuk memohon. Langkahku gontai, tapi tujuanku jelas. Aku berjalan menjauh dari rumah, yang selama setahun ini menjadi neraka bagiku. Setiap langkah menjauh, rasa sesak di dada justru semakin berkurang. Bayangan wajah Bu Ratna dan Dewi yang penuh kemenangan tadi, masih terpatri jelas di ingatan. Mereka pikir, mereka baru saja membuang seorang istri yang tidak punya apa-apa. Mereka pikir mereka baru saja menyingkirkan benalu. Angin malam menerbangkan rambutku yang berantakan. Di ujung jalan,
Sebuah taksi yang kebetulan lewat melambatkan lajunya saat melihatku melambaikan tangan. Saat aku masuk ke dalam taksi dan menyebutkan sebuah alamat hotel bintang 5 di pusat kota, sopir taksi itu menatapku bingung lewat spion tengah. Penampilanku yang berantakan dengan piyama dan koper rusak jelas tidak sinkron dengan tujuanku. Yakin ke sana, Mbak? Tanyanya ragu. Aku bersandar lelah di jok belakang, menatap jalanan yang mulai kabur di luar jendela. Sudut bibirku terangkat sedikit, membentuk senyum tipis yang getir namun penuh arti. Ya, Pak, sangat yakin, jawabku pelan. Malam ini memang kelam, Bu Ratna, Dewi. Tapi kalian lupa satu hal. Kegelapan malam selalu menjanjikan fajar yang menyilaukan. Dan ketika fajar itu datang besok pagi, aku pastikan sinar mataharinya akan membakar mata kalian. Cahaya matahari pagi yang menembus celah tirai tebal berbahan beludru itu membelai wajahku. Hangat, namun tak mampu melelehkan beku yang menyelimuti hatiku sejak semalam. Aku terbangun bukan di atas kasur lipat tipis, yang biasa kugelar di ruang tamu, karena sering diusir dari kamar tidur, melainkan di atas ranjang, king size, yang empuk di salah satu kamar. Suite, Hotel Bintang 5, milik jaringan bisnis keluargaku. Tanganku meraba sisi tempat tidur yang kosong. Hampa, ingatan tentang kejadian semalam, berdesakan masuk ke kepalaku seperti serbuan air bah. Teriakan Bu Ratna, cibiran Dewi, dan suara gembok pagar yang dikunci dengan kasar. Mereka membuangku seperti sampah. Benar-benar seperti sampah yang tak berharga. Namun, alih-alih menangis, meraung-raung, seperti yang kulakukan di trotoar semalam. Pagi ini, aku merasa aneh. Ada ketenangan yang menakutkan mengalir di dalam darahku. Ketenangan yang lahir dari sebuah kepastian. Aku bangkit, melangkah menuju meja di sudut ruangan. Aroma kopi Arabica yang baru saja diantar oleh layanan kamar memenuhi udara, bercampur dengan wangi aromaterapi lavender yang kunyalakan untuk meredakan sakit kepalaku. Kuseruput kopi itu perlahan, membiarkan kafein menjalar, membangunkan sel-sel otakku untuk rencana hari ini. Kurai tablet yang tergeletak di meja, jariku menari di atas layar, membuka aplikasi Smart Home yang terhubung langsung dengan rumah yang ironisnya masih mereka anggap sebagai rumah Andi, suamiku. Layar berpendar, menampilkan siaran langsung dari kamera CCTV tersembunyi yang kupasang di ruang tengah dan ruang makan. Kualitas gambarnya jernih, resolusi 4 Kelvin yang menangkap setiap detail ekspresi wajah mereka. Di layar itu, sebuah pemandangan yang membuat perutku mual, terpampang jelas. Bu Ratna dan Dewi sedang duduk di meja makan. Meja makan Yari, jepara yang kubeli dengan uang pribadiku 3 bulan lalu yang kukatakan pada mereka sebagai barang bekas kantor, agar mereka tidak curiga kini penuh dengan hidangan. Mereka tampak begitu menikmati nasi uduk lengkap dengan lokpok yang melimpah. Wajah mereka berseri-seri, seolah beban berat baru saja diangkat dari pundak mereka. Aku menekan ikon speaker untuk mendengarkan percakapan mereka. Suara mereka terdengar jernih, memenuhi kamar hotelku yang sunyi. Akhirnya, Bu, Dewi menyendok sambal dengan semangat. Mulutnya penuh saat bicara. Nasi uduk ini rasanya 10 kali lebih enak, tanpa pemandangan muka melasi Citra. Sumpah, aku enak banget lihat dia, sok rajin bersih-bersih tiap pagi. Bu Ratna tertawa kecil. Sebuah tawa yang terdengar renyah, namun berbisa. Ia menyesap teh hangatnya, dengan gaya seolah ia adalah nyonya besar ningrat. Benar, Wi, rumah ini rasanya jadi lebih luas. Udaranya juga lebih segar. Ibu sudah bilang kan dari dulu, dia itu cuma benalu, pembawa sial. Lihat saja. Begitu dia pergi, suasana rumah jadi tenang begini. Terus, Mas Andi gimana, Bu? Kalau dia pulang dinas lusa, tanya Dewi. Meski nada suaranya tidak terdengar khawatir sedikit pun. Ah, tenang saja. Andi itu anak ibu. Dia penurut, jawab Bu Ratna dengan nada meremehkan yang membuat rahangku mengeras. Nanti ibu bilang, kalau Citra minggat sendiri. Atau ibu bilang dia ketahuan mencuri uang belanja, terus kabur karena malu. Andi pasti lebih percaya ibunya daripada istri yang tidak punya asal-usul jelas itu. Tanganku mencengkeram cangkir kopi, hingga buku-buku jariku memutih. Mencuri. Tuduhan itu bahkan sudah mereka siapkan skenarionya. Betapa naifnya aku selama ini. Berpikir bahwa kesabaran dan kelembutan akan meluluhkan hati batu mereka. Ternyata, diamku hanya memberi ruang bagi mereka untuk menyusun kejahatan yang lebih besar. Di layar, Dewi kini meletakkan sendoknya, lalu menatap sekeliling ruang tengah dengan mata berbenar-benar, penuh keserakahan. Bu, mumpung si benalu sudah nggak ada, gimana kalau kamar belakang yang biasa dipakai Citra nyetrika itu aku jadiin walk-in closet? Sayang kan nganggur. Terus, barang-barang rongsokan dia yang masih sisa di lemari, kita loakin aja.
Atau bakar sekalian? Bu Ratna mengangguk setuju. Matanya menyapu seisi ruangan, seolah sedang menginventarisasi aset kerajaan barunya. Boleh, atur saja sesuka kamu, Wi. Ini sekarang rumah kita sepenuhnya. Oh ya, sofa di ruang tamu itu kayaknya sudah agak kusam. Nanti kalau Andi pulang, ibu mau minta dia belikan yang baru. Kulit asli, biar kelihatan mewah kalau ada tamu arisan. Setuju banget, Bu. Tapi perhiasan imitasi yang dia tinggal di laci itu, boleh buat aku nggak? Lumayan buat ganti-ganti. Walaupun murahan. Dewi terkekeh. Aku tersenyum miris menatap layar. Perhiasan yang Dewi sebut imitasi itu adalah koleksi terbatas dari desainer perhiasan di Paris yang sengaja tidak kupakai kotaknya agar tidak mencolok. Cincin berlian yang ia kira kaca. Kalung emas putih yang ia kira perak sepuhan. Silakan ambil, Dewi. Anggap saja itu hadiah perpisahan sebelum duniamu runtuh. Mereka tertawa bersama. Suara tawa yang saling bersahutan. Merayakan kemenangan semu di atas penderitaanku. Mereka membicarakan masa depan, merencanakan renovasi, dan bermimpi tentang kehidupan nyaman tanpa gangguanku. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa atap yang menaungi mereka, lantai yang mereka injak, bahkan sendok yang mereka gunakan untuk menyuap nasi itu, semuanya tercatat atas namaku. Citra Anindya, putri tunggal dari keluarga konglomerat yang mereka hina, sebagai orang kampung tak tahu diuntung. Aku mematikan tablet itu. Cukup, aku sudah melihat apa yang perlu kulihat. Rasa sakit hati itu masih ada, tentu saja, siapa yang tidak hancur dikhianati oleh keluarga sendiri. Namun, rasa sakit itu kini telah bermetamorfosis, menjadi bahan bakar yang sangat kuat. Ponselku bergetar di atas meja. Nama Pak Handoko. Legal tertera di layar. Aku menarik napas panjang, mengatur nada suaraku agar terdengar tegas dan berwibawa, jauh dari intonasi lirih Citra si menantu teraniaya. Selamat pagi, Pak Handoko. Sapaku dingin. Selamat pagi, Bu Citra. Suara bariton pengacara kepercayaanku terdengar dari seberang. Sesuai instruksi Ibu semalam, semua dokumen sudah saya siapkan. Sertifikat hak milik asli atas nama Ibu, bukti transfer pembelian rumah, serta riwayat pembayaran tagihan listrik dan air yang selama 3 tahun ini ditarik dari rekening pribadi Ibu. Tim keamanan juga sudah siap jika diperlukan. Bagus. Jawabku singkat. Apakah tim penilai aset juga sudah siap? Saya ingin inventarisasi total dilakukan hari ini juga. Sudah, Bu. Mereka akan berangkat bersama kita. Maaf jika saya lancang, tapi apakah Ibu yakin ingin melakukan ini sekarang? Maksud saya, tanpa menunggu suami Ibu pulang? Pertanyaan itu membuatku terdiam sejenak. Andi, suamiku yang sedang dinas luar kota, lelaki yang kucintai, namun tak pernah benar-benar tegas membela istrinya di hadapan ibunya. Lelaki yang membiarkan perang dingin ini terjadi dengan dalih sabarlah. Itu orang tua. Ketidakhadirannya saat aku diusir semalam adalah puncak dari segalanya. Aku tidak tahu apakah dia terlibat dalam rencana ibunya atau tidak. Tapi ketidakmampuannya melindungi aku sudah cukup menjadi alasan. Lakukan sekarang, Pak. Jawabku tegas. Memutus keraguan. Saya ingin mereka tahu posisi mereka yang sebenarnya. Sebelum Andi pulang, saya ingin melihat wajah Bu Ratna saat dia menyadari bahwa dia baru saja mengusir pemilik rumah yang ditumpanginya. Baik, Bu, saya jemput di lobi hotel 1 jam lagi. Sambungan telepon terputus. Aku berdiri, melangkah menuju cermin besar di dekat lemari pakaian. Pantulan di cermin itu bukan lagi Citra yang semalam. Mataku tidak lagi bengkak. Punggungku tegak. Aku membuka travel bag yang dibawakan asisten pribadiku, Paji-Paji Buta Todi. Di dalamnya bukan daster lusuh atau kaos oblong yang biasa kupakai untuk mengepel lantai di rumah Bu Ratna. Ku keluarkan setelan, blazer, rancangan desainer ternama berwarna biru dongker, celana bahan yang jatuh sempurna di kakiku, dan sepatu hak tinggi, stiletto, hitam mengkilap. Aku mulai merias wajah. Bukan riasan tebal menor seperti yang disukai Dewi, tapi riasan flawless yang menonjolkan aura dominan. Gincu merah matte kupulas di bibirku sebagai sentuhan akhir. Sambil mematut diri, aku teringat kembali percakapan Bu Ratna di CCTV tadi. Benalu, pembawa sial kate kota itu terngiang, tapi tidak lagi menyakitkan. Justru terdengar lucu. Selama 2 tahun pernikahan ini, aku menyembunyikan identitasku demi mendapatkan cinta yang tulus. Aku ingin dicintai sebagai Citra apa adanya, bukan Citra sang pewaris tunggal. Aku rela hidup sederhana, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, bahkan menelan hinaan, berharap mereka akan melihat ketulusanku. Tapi eksperimen itu gagal total. Mereka tidak menginginkan ketulusan. Mereka menginginkan budak yang bisa diinjak-injak. Dan hari ini, masa perbudakan itu berakhir. Aku meraih tas tangan bermerek Hermes
yang asli, bukan KW super seperti milik Dewi dan memasukkan ponselku ke dalamnya. Jam di dinding menunjukkan pukul 9 pagi. Waktu yang tepat. Sarapan mereka pasti sudah selesai. Euforia kemenangan mereka sedang berada di puncaknya. Saatnya untuk meruntuhkan menara gading imajiner mereka. Aku melangkah keluar dari kamar. Sweet. Langkah kakiku bergema mantap di lorong hotel yang mewah. Di kepalaku, aku sudah bisa membayangkan skenarionya. Aku akan datang bukan sebagai menantu yang memohon belas kasihan untuk kembali, melainkan sebagai pemilik yang datang untuk menginspeksi propertinya. Langit di luar tampak cerah, seolah alam semesta merestui rencanaku. Di lobi, mobil, Elfard, hitam mengkilap sudah menunggu dengan Pak Handoko berdiri di samping pintu penumpang yang terbuka. "Silakan Bu Citra," ucapnya sopan, sambil membungkuk sedikit. Aku masuk ke dalam mobil yang sejuk itu. Aroma kulit jok mobil yang khas menyambutku. Saat mobil mulai bergerak membelah kemacetan kota menuju perumahan elit tempat rumahku berada, jantungku berdetak sedikit lebih kencang. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin. "Pak Handoko," panggilku pelan saat kami mendekati area perumahan. "Ya Bu, pastikan saat kita sampai nanti, Anda yang bicara lebih dulu soal legalitas. Saya ingin menikmati momen dia mereka." "Siap Bu." Mobil berbelok masuk ke gerbang kompleks perumahan. Sebentar lagi kedamaian semu yang sedang mereka nikmati, sambil merencanakan kelicikan itu, akan hancur berkeping-keping. Aku bersandar di kursi, menatap jalanan yang familiar lewat kaca jendela yang gelap. Jalanan tempat aku menyeret koper, sambil menangis semalam. Kini, aku melewatinya dengan kepala tegak. "Tunggu aku, Bu Ratna. Tunggu aku, Dewi. Tamu agung kalian akan segera tiba." Aroma kulit premium dari jok mobil sedan hitam yang kutumpangi ini terasa begitu kontras dengan bau aspal dingin dan debu jalanan yang menjadi teman tidurku semalam. AC mobil berdesis pelan, menyebarkan kesejukan yang menenangkan seraf-serafku yang tegang, namun tidak mampu membekukan gemuruh di dalam dada. Aku melirik ke arah kaca spion, menatap pantulan diriku sendiri. Wanita di cermin itu mengenakan kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajah. Bibirnya terpoles lipstik matte berwarna merah bata, dan tubuhnya dibalut blazer rancangan desainer ternama berwarna krem yang memeluk tubuh dengan sempurna. Tidak ada lagi daster lusuh, tidak ada lagi wajah berminyak bekas memasak di dapur. Di sampingku Pak Haryo, pengacara kepercayaan keluargaku sejak puluhan tahun lalu, sedang merapikan tumpukan berkas di dalam map kulitnya. Ia menatapku sekilas, memberikan anggukan hormat yang penuh empati. "Anda yakin sudah siap, Nyonya Citra?" tanyanya dengan suara bariton yang rendah dan tenang. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara dingin mengisi paru-paruku, lalu menghembuskannya perlahan. "Lebih dari siap, Pak. Sudah terlalu lama aku membiarkan sandiwara ini mengginikan harga diriku." Mobil melaju pelan memasuki kompleks perumahan elit, tempat aku tinggal selama 2 tahun terakhir atau lebih tepatnya. Tempat aku diperlakukan seperti pembantu gratisan selama 2 tahun terakhir. Deru mesin mobil mewah ini begitu halus, nyaris tak terdengar, seperti seekor predator yang menggindap-indap mendekati mangsanya. Saat mobil berbelok ke jalan di depan rumah, jantungku berdegup kencang. Bukan karena takut, melainkan karena campuran rasa sakit dan antisipasi. Dari balik kaca jendela mobil yang gelap, aku bisa melihat mereka, Bu Ratna dan Dewi. Mereka sedang duduk santai di teras depan, di kursi rotan yang dulu kubeli dengan uang pribadiku meski mereka tahunya itu uang Andi. Di meja, terhidang teh dan pisang goreng yang mungkin mereka beli dari penjual keliling karena tidak ada lagi aku yang bisa mereka suruh menggorengnya pagi-pagi buta. Mereka tertawa, tawa yang terdengar begitu renyah, seolah beban hidup mereka baru saja terangkat karena berhasil menyingkirkan hama dari rumah ini. Pemandangan itu mengiris hatiku, mengingatkanku betapa tulusnya aku ingin berbakti pada mereka demi Andi. Dan betapa murahnya mereka menilai ketulusan itu. "Berhenti di sini, Pak Supir," perintahku pelan. Mobil berhenti tepat di depan gerbang besi yang menjulang. Sesaat, suasana hening. Aku bisa melihat ekspresi bingung di wajah Dewi. Ia menyipitkan mata, mencoba menembus kaca gelap mobilku. Penasaran, siapa tamu agung yang datang dengan kendaraan semewah ini? Sopir pribadiku. Seorang pria bertubuh tegap dengan seragam safari, turun dengan sigap dan berjalan memutari mobil untuk membukakan pintu bagiku. Klek, pintu terbuka. Udara hangat pagi hari langsung menyergap kulitku. Perlahan, aku menurunkan satu kakiku. Sepatu hak tinggi, stiletto, hitam mengkilap menyentuh aspal, menciptakan bunyi tak yang tegas saat aku menumpukan berat badan dan bangkit berdiri. Aku melangkah keluar dengan anggun, menegakkan punggung,
membiarkan angin mempermainkan ujung blazerku. Pak Haryo menyusul turun dari sisi lain, berdiri di sampingku dengan map di tangan, laksana benteng pelindung. Reaksi mereka persis seperti yang kuduga. Dewi yang tadinya duduk santai, kini berdiri dengan mulut sedikit terbuka. Bu Ratna menurunkan cangkir tehnya perlahan, matanya membelalak. Namun, mereka belum mengenaliku. Kacamata hitam dan penampilanku yang berubah drastis masih menjadi penyamaran yang sempurna. Dewi berjalan mendekat ke pagar. Wajahnya menunjukkan campuran antara rasa penasaran dan keinginan untuk menjilat. Ia pasti mengira aku adalah tamu salah alamat. Atau mungkin kerabat pejabat yang ingin bertamu ke tetangga sebelah. Maaf, cari siapa ya, Bu? Tanya Dewi dengan nada yang dibuat semanis mungkin. Nada yang tidak pernah sekalipun ia gunakan padaku selama aku menjadi adik iparnya. Kalau cari Pak RT, rumahnya masih lurus lagi, aku tidak menjawab. Aku hanya diam, berdiri mematung di depan gerbang yang semalam mereka kunci ropet-ropet setelah melempar tasku keluar. Perlahan, tanganku terangkat menyentuh bingkai kacamata hitamku. Dengan gerakan lambat dan dramatis, aku melepasnya. Detik itu juga, waktu seolah berhenti. Mata Dewi yang tadinya menyipit ramah, kini melebar hingga nyaris keluar dari kelopaknya. Wajahnya memucat seketika, seakan darahnya tersedot habis ke kaki. Mulutnya bergerak-gerak tanpa suara, seperti ikan yang kehabisan oksigen. Desisnya. Suaranya tercekat, penuh ketidakpercayaan. Mendengar nama itu disebut, Bu Ratna yang masih di teras langsung berdiri terhuyung. Ia bergegas turun ke halaman, dengan langkah tergopoh-gopoh, menyusul putrinya ke dekat pagar. Apa katamu, Citra? Bu Ratna menatapku tajam, memindai penampilanku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapannya berubah dari kaget menjadi sinis dalam hitungan detik. Benar. Itu si Benalu. Hebat sekali kamu, Citra. Baru semalam diusir, sekarang sudah datang lagi. Pakai baju sewaan dari mana kamu? Atau kamu baru saja merampok? Dan mobil ini, Bu Ratna menunjuk mobil di belakangku dengan jari telunjuk yang gemetar karena amarah. Sewa di mana kamu biar kelihatan kaya. Jangan bikin malu keluarga kami dengan tingkah laku murahanmu. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mata. Apa kabar ibu? Mbak Dewi? Tidur nyenyak semalam setelah membuang pakaianku ke selokan. Kurang ajar, bentak Dewi. Tangannya mencengkeram besi pagar. Ngapain kamu balik lagi ke sini? Kita sudah bilang, jangan pernah injakan kakimu di rumah ini lagi. Rumah ini milik Andi, milik keluarga kami. Kamu itu cuma orang asing, miskin, nggak punya apa-apa. Pak Haryo berdaham pelan. Namun suaranya memiliki wibawa yang membuat Dewi terdiam sejenak. Ia melangkah maju satu langkah, mensejajarkan posisinya denganku. Mohon maaf ibu-ibu sekalian, ucap Pak Haryo dengan nada formal yang dingin. Tolong jaga bicara Anda. Anda sedang berbicara dengan klien saya, Nyonya Citra Anindya. Klien? Halah, pengacara gadungan ya? Cibir Bu Ratna. Meski aku bisa melihat kilatan keraguan di matanya saat melihat setelan jas mahal yang dikenakan Pak Haryo. Dengar ya, Pak, perempuan ini cuma istri yang numpang hidup. Rumah ini punya anak saya, Andi. Jadi bawa pergi klien penipumu ini sebelum saya panggil satpam komplek. Justru itu yang ingin kami luruskan. Jawabku tenang. Aku menoleh pada Pak Haryo dan mengangguk kecil. Silakan, Pak. Pak Haryo membuka map kulit yang dibawanya. Ia mengeluarkan sebuah dokumen tebal dengan kop surat resmi dan lambang Garuda emas yang berkilau di bawah sinar matahari pagi. Ia memegang dokumen itu dengan kedua tangan, memperlihatkan halaman depannya ke arah Bu Ratna dan Dewi di balik pagar. Ibu Ratna, Ibu Dewi, Pak Haryo memulai penjelasannya dengan artikulasi yang sangat jelas, memastikan tidak ada satu kata pun yang terlewat oleh telinga mereka. Ini adalah sertifikat hak milik SHM asli dari properti yang beralamat di Jalan Anggrek nomor ke-45, rumah yang saat ini Anda tempati. Bu Ratna mendengus. Ya, saya tahu. Itu punya Andi. Mohon dibaca dengan seksama, kolom pemegang hak. Potong Pak Haryo tegas. Jarinya menunjuk pada baris nama yang tertera di sana. Mata Bu Ratna menyipit, mencoba membaca tulisan yang ditunjuk. Dewi ikut menjulurkan lehernya. Perlahan, seringai di wajah mereka memudar, digantikan oleh ekspresi kebingungan yang murni. Citra Anindya, eja Dewi dengan suara gemetar. Ia menoleh padaku, lalu kembali ke kertas itu, lalu menatap ibunya dengan panik. Bu, kok namanya Citra? Ini pasti palsu, teriak Bu Ratna histeris. Tangannya mengibas udara. Kamu memalsukan dokumen negara, Citra. Kamu mau masuk penjara. Dokumen ini asli dan sah secara hukum. Terdaftar di Badan Pertanahan Nasional, Sela Pak Haryo,
Nadanya semakin menekan. Bukan hanya rumah ini, seluruh perabotan utama, kendaraan operasional yang biasa dipakai Mas Andi, dan ruko yang disewakan di depan komplek, semuanya dibeli atas nama dan menggunakan dana pribadi Nyonya Citra Anindya. Suami Nyonya Citra, Bapak Andi, hanya memiliki hak guna pakai selama beliau masih berstatus suami sah. Suasana hening seketika. Hening yang mencekam. Suara burung gereja yang berkicau di pohon mangga terdengar begitu nyaring di tengah kebisuan manusia di bawahnya. Aku menatap mata Bu Ratna lekat-lekat. Ibu selalu bilang aku benalu kan? Ibu bilang aku cuma numpang hidup, menghabiskan uang Andi. Padahal selama ini, gaji Andi bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik dan air rumah sebesar ini. Aku yang menutupinya. Aku yang membayar cicilan mobil yang sering Dewi pakai pamer ke teman-temannya. Aku diam karena aku ingin menjaga harga diri suamiku di depan keluarganya. Aku ingin kalian menerimaku apa adanya, bukan karena hartaku. Aku melangkah maju hingga wajahku hanya berjarak beberapa sentimeter dari jeruji pagar besi. Tatapanku menusuk langsung ke manik mata mereka yang kini dipenuhi ketakutan. Tapi ternyata, ketulusan tidak ada harganya bagi kalian. Lanjutku, suaraku mulai bergetar menahan emosi yang meluap. Kalian mengusirku dari rumahku sendiri. Kalian melempar baju bayuku seperti sampah. Dewi mundur selangkah, kakinya goyah. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Jadi selama ini, saya adalah pemilik tunggal PT Anindya Karya Utama? Jawabku dingin. Perusahaan yang kalian kira tempat Andi bekerja sebagai manajer, itu salah satu anak perusahaan milik keluarga saya. Andi bekerja untuk saya. Fakta itu menghantam mereka lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Bu Ratna memegang dadanya, napasnya mulai tersengal-sengal. Mulutnya ternganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Kebanggaan mereka, arogansi mereka, hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Pak Haryo menutup mapnya dengan suara berap yang tegas. Berdasarkan instruksi klien saya, karena kalian telah melakukan tindakan tidak menyenangkan dan pengusiran paksa tadi malam, maka Nyonya Citra memutuskan untuk mengambil kembali haknya. Kami memberikan waktu bagi Anda berdua untuk mengemasi barang-barang pribadi Anda. Maksud Bapak? Suara Bu Ratna terdengar sangat kecil, nyaris berbisik. Aku menatap mereka dengan sorot mata yang sudah kehilangan belas kasihan. Maksudnya, silakan keluar dari rumah saya. Ucapku datar. Suara bariton Pak Hadi, pengacaraku, baru saja berhenti membelah keheningan pagi. Namun gemanya seolah masih memancel mental di dinding pagar besi yang menjulang kokoh. Angin pagi yang biasanya sejuk, kini terasa mencekik, membawa debu-debu kebenaran yang menyesakkan bagi dua wanita yang berdiri mematung di hadapanku. Aku berdiri tegak, membiarkan sinar matahari pagi menyinari wajahku yang tak lagi tertunduk. Kacamata hitam yang kusematkan di saku blazer, kubiarkan di sana. Karena aku ingin melihat sorot mata itu, sorot mata kehancuran secara langsung, tanpa penghalang. Di seberang sana, ibu mertua Bu Ratna tampak seperti seseorang yang baru saja ditampar oleh hantu. Mulutnya terbuka sedikit, namun tidak ada suara yang keluar. Warna merah padam yang tadi menghiasi wajahnya saat ia memaki-makiku, kini luntur seketika, berganti menjadi pucat pasi yang mengerikan. Seputih tembok rumah di belakangnya. Di sebilannya, Dewi, kakak iparku yang selama ini lidahnya setajam silet, kini gemetar hebat. Tangannya mencengkeram lengan baju ibunya, bukan untuk menahan ibunya agar tidak jatuh, melainkan karena kakinya sendiri sudah tidak sanggup menopang berat badannya. Tidak mungkin. Suara Bu Ratna akhirnya keluar, parau, dan terdengar seperti cicitan tikus yang terhimpit lemari. Kau pasti menyewa aktor tua ini untuk menakuti kami kan, Citra? Kau pikir kami bodoh? Ia mencoba tertawa. Sebuah tawa yang sumbang dan dipaksakan, terdengar menyedihkan di telingaku. Ia melangkah maju satu langkah. Jari telunjuknya yang gemuk dan penuh cincin emas imitasi itu, menuding wajah Pak Hadi. Pergi kalian, atau aku panggil satpam komplek. Beraninya kalian membuat lelucon rendahan seperti ini, di depan rumah anakku, teriak Bu Ratna. Suaranya melengking tinggi, mencoba mengumpulkan sisa otoritas, yang sebenarnya sudah runtuh. Aku menghela napas panjang. Aroma parfum mahal yang kukenakan beradu dengan bau keringat dingin yang mulai menguar dari tubuh mereka. Aku memberi isyarat kecil pada Pak Hadi. Pria parubaya itu mengangguk sopan. Lalu dengan gerakan tenang yang justru semakin mengintimidasi, ia membuka kembali map merah di tangannya. Ibu Ratna yang terhormat, ucap Pak Hadi dengan nada datar, tanpa emosi, layaknya seorang eksekutor yang hanya menjalankan tugas. Saya bukan aktor. Saya Hadi Prawira, kuasa hukum resmi dari Ibu Citra Kirana.
Pemilik tunggal PT Kirana Sentosa Abadi, perusahaan yang menaungi aset properti ini. Jika Ibu meragukan validitas dokumen ini, silakan lihat sendiri. Pak Hadi menyodorkan lembaran sertifikat asli bukan salinan ke depan wajah Bu Ratna. Sinar matahari memantulkan hologram pada kertas berharga itu. Berkilau menyakitkan mata. Dan perlu saya luruskan, tambah Pak Hadi. Kali ini nadanya menekan. Rumah ini tidak pernah menjadi milik Saudara Andi. Saudara Andi hanya memiliki hak guna pakai yang diberikan oleh istri beliau, Ibu Citra, sebagai bentuk belas kasih. Kata belas kasih itu mendarat telak di ulu hati mereka. Aku melihat Dewi merebut kertas itu dari tangan Pak Hadi dengan kasar. Matanya menyapu baris demi baris tulisan di sana. Dengan liar, mencari celah, mencari nama Andi, mencari kebohongan. Namun, yang ia temukan hanyalah nama lengkapku yang tertera jelas di sana. Citra Kirana. Ini palsu kan? Dewi mendongak menatapku. Matanya mulai berkokek-kokaka karena panik. Citra, kau kan cuma ibu rumah tangga biasa. Kau cuma benalu. Andi yang kerja, Andi yang manajer. Bagaimana mungkin kau? Andi hanyalah manajer cabang di salah satu anak perusahaanku. Mbak Dewi, potongku pelan. Suaraku tenang, namun mampu membungkam racauan Dewi. Aku melangkah maju, mendekat ke arah pagar, yang semalam mereka kunci ropet-ropet untuk mengusirku. Suara hak sepatu tinggiku beradu dengan aspal. Tak, 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 irama yang menandakan dominasi. Selama 3 tahun pernikahan ini, aku menyembunyikan identitasku karena aku ingin dicintai sebagai Citra, bukan sebagai pemilik perusahaan. Aku ingin tahu apakah kalian bisa menghargai manusia tanpa melihat label harganya? Ujarku, menatap manik mata Bu Ratna yang kini mulai berair. Tapi ternyata, keserakahan kalian tidak memiliki batas. Kalian menghina masakanku, membuang baju-bajuku, dan semalam, kalian melemparku ke jalanan seperti sampah di rumahku sendiri. Angin berhembus lagi, menerbangkan ujung rambutku. Rasanya getir. Kemenangan ini tidak terasa manis, melainkan hampa. Aku melihat 2 wanita yang seharusnya menjadi keluargaku, kini berubah menjadi orang asing yang menyedihkan. Jadi, mobil-mobil itu, perhiasan yang kau pakai? Bu Ratna tergagap. Matanya menatap mobil sedan hitam mengkilap di belakangku, lalu beralih ke setelan blazer sutra yang kukenakan. Otaknya yang selama ini hanya berisi kalkulasi antang rugi, kini mengalami korsleting hebat. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia sedang memaki sang raja di istananya sendiri. Semuanya milikku, Bu. Jawabku dingin. Uang belanja bulanan yang Ibu bilang kurang itu 3 kali lipat gaji Andi. Aku yang menambahkannya dayam-dayum ke rekening Andi, agar dia terlihat gagah di depan kalian, agar harga dirinya sebagai suami tetap terjaga. Tapi kalian malah menggunakan uangku untuk merendahkanku. Citra, Bu Ratna tiba-tiba merosot. Lututnya menyentuh tanah berkerikil. Tangannya mencoba meraih ujung celana panjangku. Namun aku mundur selangkah. Citra, sayang. Ibu hilaf. Ibu cuma emosi semalam. Kita bicara di dalam ya. Kita minum teh, Ibu. Ibu akan buatkan teh kesukaanmu. Pemandangan ini sungguh ironis. Wanita yang semalam berteriak lantang mengusirku agar mati di jalanan, kini bersimpuh di debu jalanan yang sama. Memohon belas kasihan. Tidak ada teh, Bu. Potongku tegas. Dan tidak ada di dalam. Sesuai instruksi pengacaraku, kalian telah melakukan tindakan tidak menyenangkan dan perusakan properti semalam. Saya bisa saja melaporkan kalian ke polisi sekarang juga. Mendengar kata polisi, Dewi memekik tertahan. Wajahnya yang tadi sinis, kini basah oleh air mata ketakutan. Tapi, lanjutku, menatap mereka dengan tatapan yang syarat akan rasa lelah, aku tidak sejahat kalian. Aku tidak akan memenjarakan kalian. Namun, detik ini juga, kalian harus angkat kaki dari properti saya. Apa? Dewi berteriak histeris. Suaranya pecah. Tapi kami mau tinggal di mana? Citra, kau gila. Kami ini keluargamu. Keluarga tidak membuang keluarganya sendiri ke jalanan di tengah malam buta, Dewi, bentakku. Suaraku meninggi untuk pertama kalinya, meluapkan sakit hati yang tertahan di dada. Kalian sendiri yang menetapkan aturannya semalam, yang tidak punya hak atas rumah ini. Harus pergi. Nah, sekarang aturannya berlaku untuk kalian. Bu Ratna memegang dadanya. Napasnya mulai tersenggel-senggel. Terdengar bunyi, ngik, yang menyakitkan setiap kali ia menarik napas. Matanya terbelalak lebar, menatap gerbang rumah megah di belakangku, rumah yang ia banggakan pada tuanmen arisannya. Rumah yang ia klaim sebagai hasil keringat anaknya. Bayangan akan kehilangan segalanya. Status sosial, kenyamanan, tempat berteduh, dan rasa malu yang akan ia tanggung, menghantamnya sekaligus seperti ombak besar. Rumahku,
bisiknya lirih. Pandangannya mulai kosong. Itu rumahku. Bukan, Bu. Itu tidak pernah menjadi rumah Ibu. Koreksiku tajam. Efek kalimat itu instan. Tubuh Bu Ratna menegang sesaat, lalu limbung ke samping. Ia tidak sempat berteriak. Kesadaran tampaknya lebih memilih untuk meninggalkan tubuhnya daripada harus menghadapi realita pahit ini. Bruk, tubuh gempal itu ambruk ke aspal panas. Ibu, ibu, Dewi menjerit panik, mengguncang tubuh ibunya yang terkulai lemas. Ia menatapku dengan tatapan memohon. Namun kali ini tidak ada lagi arogansi di sana, hanya ketakutan murni. Citra, tolong ibu. Citra, jangan diam saja. Aku menatap tubuh Bu Ratna yang pingsan tanpa bergeming dari posisiku. Ada dorongan naluriah untuk menolong, sisa-sisa kebiasaanku sebagai menantu yang patuh. Namun, aku menahannya. Aku ingat bagaimana mereka tertawa saat aku menangis di trotoar semalam. Aku menoleh pada Pak Hadi. Panggilkan taksi untuk mereka, dan pastikan satpam mengeluarkan barang-barang mereka, hanya pakaian yang mereka kenakan dan tas tangan. Sisanya, aset rumah, tidak boleh dibawa keluar. Baik, Bu Citra, jawab Pak Hadi sigap. Citra, tega sekali kamu, raung Dewi sambil memangku kepala ibunya. Kamu iblis. Aku tersenyum tipis. Senyum yang terasa getir, namun membebaskan. Aku hanya belajar dari guru terbaik. Dewi, kalian yang mengajariku bahwa kebaikan hati seringkali dianggap kelemahan. Aku membalikkan badan, memunggungi drama yang sedang berlangsung di aspal. Suara tangisan Dewi dan Herik Pikok Satpam yang mulai berdatangan terdengar semakin jauh. Aku melangkah menuju pintu gerbang yang kini terbuka lebar untukku pemilik aslinya. Saat aku melintasi ambang pintu, aku berhenti sejenak dan menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Aku melihat Dewi yang masih menangis, sementara tubuh Bu Ratna mulai digotong oleh satpam menuju taksi yang baru saja tiba. Mereka terlihat begitu kecil, begitu tak berdaya, begitu menyedihkan. Rasa sesak di dadaku perlahan menguap, digantikan oleh ruang kosong yang lega. Keserakahan mereka telah memakan diri mereka sendiri. Drama ini telah usai. Tirai telah diturunkan, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, udara di rumah ini tidak lagi terasa menyesakan. Aku melangkah masuk ke dalam rumah, menutup pintu utama dengan suara klik yang tegas, meninggalkan masa lalu dan orang-orang yang tidak tahu diri itu di luar sana, di tempat di mana mereka seharusnya berada.